Maka kata Rasulullah, istanzilir rizqa bis sadaqah, panggil rizkimu dengan sedekah, pancing rizkimu dengan sedekah, julu rezeki itu jo sedekah, makin banyak awak bersedekah, makin banyak rezeki itu turun ke awak. Yakin tak Bapak Ibu? Makanya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim itu, hadis riwayat Muslim nomor hadis 2558, mana qasat sadaqatun min malin, harta itu tidak akan berkurang jika kita sedekahkan. Tidak akan berkurang jika kita sedekahkan. Kamu contohkan, mungkin barangkali pernah mencontohkan. Ibu-ibu pagi ke pasar pagi, muko tiba di pasar bali pisang batu sesikit, ubi jala sekilo, kerambi santan secukuinya, yang peta ampe warna-warni itu apa namanya, Bu? Ada limo bali agak 2 bungkui. Gulo saka jangan lupa bawa pulang, tiba di rumah dicincang-cincang, diberasihan, dimasak jadi para lu pandan minta ke tetangga pandannya, tapi minta jangan diambil saya. Nah, lah masak kolak iko yang babalanja ibu apa? Yang babalanja ibu nan kapasa ibu nan mangarajuan ibu nan mamasa ibu nan pane ibu, masak kolak sapariu dapat 10 mangkok, awak mangkok dapat 10 mangkok. Kok nyampang yang 10 mangkok samangkok awak tinggal di rumah, 9 mangkok awak bagi-bagikan ke tetangga. Untung atau rugi? Kurang meyakinkan jawabannya. Akhirnya mau pilih, mudah-mudahan jawabannya meyakinkan. Yang kapasa awak, nan babalanja awak, nan mamasa awak, nan pane awak, dapat awak 10 mangkok kolak, samangkok awak tinggal di rumah, 9 mangkok awak bagi-bagikan ke tetangga. Kalau dilihat dari dunia, untung atau rugi? Rugi lah. Maksud iya bagi-bagi, saya dapat. Kalau dilihat dari segi dunia, rugi gitu, kata sebagian. Kalau dilihat dari segi akhirat, untung atau rugi? Kancang untungnya, alhamdulillah. Pak Ibu, ambo sampaikan, dari segi dunia, dari segi akhirat tetap untung. Dari mana untungnya Ustaz? Kami nan panek berkarajo, kami nan babalanjo, kami nan memasak, masa iya kami dapat semangkok, tetangga dapat 9 mangkok. Bapak Ibu, 9 mangkok yang awak bagikan tuh, mangkok yang pertama wantan ke tetangga A, beko balik gulai ayam. Mangkok nan kedua wantan ke tetangga B, gulai kapal laut. Mangkok nan ketiga nyoba lejo cindua. Mangkok nan keempat goreng ikan. Mangkok nan kelima kosong. Mungkin lagi nak masak, no masalah doh. Terima saya lah. Mangkok nan ke-6 bekonya lagi apel 1 kilo, mangkok nan ke-7 salak serenteng, mangkok nan ke-8 pisang sesike, mangkok nan ke-9 jo mangkok-mangkoknya lah jam pulangan Ustaz. Aduh, yang penting itu kan. Untung atau rugi itu Bapak Ibu? Untung kita Pak, untung kan? Coba kalau 9 mangkok tuh awak diaman saya di rumah, nan kalamat ada tetangga aku saya mah. Masuk yo, ambo nan panek berkaraja piti ambo nan pak anak nabi, inyo dapat 9, ambo dapat semangkoknya, bisa kayak gitu, ndak ada cerita bagi-bagi doh. 10 mangkok di rumah ambo sadonyo, ambo je keluarga, ndak habis doh Bapak Ibu, ndak habis. Kota buangnya mubazir, dan dek karena tetangga ada awak agiah kolak, maka gulai ayam tadi ndak awak terima. Tetangga B ndak awak antan kolak, maka gulai kapal laut pun tidak datang. Tetangga C tidak awak agia kolak, maka cindu pun tidak diterima. Begitu seterusnya. Makanya semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak rizki yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Istanzilur rizqa bis sedekah, pancing rizkimu dengan sedekah. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan Rasulullah. Maka kalau ambo ndak telok, itu baru 10 menit nanti boy minum. Berarti ya sampai pagi nampaknya rumah. Nah 3 botol, 3 Ayo kok sampai pagi kok. Baik Bapak Ibu, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya yang dibiasakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi di dalam bulan Ramadan itu adalah memperbanyak sedekah. Sekarang pengurus masjid sedang membuka donasi
apapun bentuk sedekahnya, terutama donasi-donasi untuk pembangunan fisik, pembangunan mental, itu adalah bagian dari sedekah yang insya Allah itu adalah bagian untuk menjemput rizki kita sendiri. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak rizki yang akan turun kepada kita. Satu. Yang kedua, amalan yang dibiasakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail. Itu pasti qiyamul lail. Makanya keluarlah hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 37. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang berqiyam di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh perhitungan, mencari balasan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampuni dosanya mulai dari kapan ia berbuat dosa sampai ia melakukan qiyam itu. Luar biasanya tuh Pak Ibu. Kalau umur awak kini 59 tahun, maka umur yang sebelum-sebelumnya sampai sebelum kita melaksanakan qiyam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya. Maka perbanyaklah qiyam di dalam bulan Ramadan. Bahkan Nabi Bapak Ibu 10 malam terakhir, bahkan di tahun terakhir Ramadan beliau 20 malam terakhir untuk menyempurnakan qiyam itu, memperbanyak qiyam itu, beliau iktikaf di masjid. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini ada hal yang sangat luar biasa. Makanya sering kamu sampaikan, Bapak Ibu, kalau yang awak andalkan cuman sholat biasa-biasa saja, kita tidak akan mampu mengalahkan ibadah umat sebelum kita. Kenapa? Karena kita sholat hanya puluhan tahun, sementara umat sebelum kita ratusan tahun. Nabi Adam itu 950 tahun umurnya, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 930 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Rata-rata umat manusia di zaman itu sama dengan nabinya. Artinya mereka punya kesempatan beribadah ratusan tahun, awak cuman puluhan tahun. Yang kedua, kelebihan mereka punya fisik yang besar. Makanya Allah ciptakan Adam itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mau baca, khalaqallahu Adam ala surati wa tulu sittuna dhira'ah. Adam itu diciptakan Allah tingginya 60 hasta. 60 heto Pak Bu. 60 heto. Itu kemur zaman itu 35 cm-nya. Hasta Rasulullah itu sampai 45 cm. 45 cm kali 60 berarti 27 meter Pak Bu. Jadi Nabi Adam itu tingginya 27 meter Pak. Musa di awak sampai ke puncak-puncak gubah belum sampai 27 meter bentuk-bentuknya lihat. Lihat sampai. Enggak sampai dah kan? Nah, sampai ke awak gue Musa jiko bertinggi 3 atau tinggi ampe sampai ke atau-ataunya puncak gubahnya, anda perlu sama tingginya Nabi Adam tuh mah. Sama tingginya Nabi Adam. Bayangkan salah tuh tingginya orang manusia. Sama jauh karena dia orang Piaman lah 27 meter. Kalau karena dia orang Cupa itu masih rendah tuh 20 meter. Nah, itu tingginya manusia. Nah, tinggi itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, manusia zaman dahulu itu badannya di samping besar-besar, tenaganya kuat-kuat. Tenaganya kuat-kuat. Makanya disebutkan dalam sejarah manusia terkuat itu kan Nabi Musa, Pak Bu. Nabi Musa, bukan Evander Holyfield, bukan Mike Tyson, bukan McGregor, bukan Khabib yang mengalahkan McGregor, bukan Muhammad Ali, bukan itu manusia terkuat. Kalau Muhammad Ali, McGregor, Evander Holyfield butuh beberapa ronde mengalahkan kawan. Nabi Musa tidak butuh ronde-rondean. Sekali tinju langsung mati orang dia.